Saudara-saudara, mari kita bersaat teduh. Hari ini saat teduh kita dari kitab 2 Tawarik 14 dan 15. Saudara, saya sangat berharap sebelum saudara mendengar penjelasan lewat YouTube ini, saya sangat menyarankan saudara-saudara membacanya terlebih dahulu dari Alkitab saudara, kitab 2 Tawarik 14 dan 15. Bahkan memulai membaca dari pasal yang ke-13. Itu akan sangat membantu nanti saudara mengerti tentang penjelasan ini. Saudara, seumpama saja saudara sudah membacanya dari pasal 13, 14 dan 15. Apa yang saudara tangkap di sana? Apa yang saudara dapatkan di sana? Saya yakin saudara akan menceritakan kehebatan Raja Abia. Saudara akan menemukan kehebatan Raja Asa yang memang luar biasa dicatat di pasal 13 sampai pasalnya yang ke-15. Itu tidak salah karena memang kisahnya seperti itu. Tetapi sekarang saudara, saya mengajak kita maju, melangkah lebih maju untuk mengerti kitab 2 Tawarik ini. Bahkan mulai 1 Tawarik. Apa itu? Kisahnya, kisah dalam kitab Tawarik ini sebenarnya kisah ulang yang sudah dicatat di kitab Raja-Raja. Pertanyaannya begini, apa yang maksud Tuhan dengan mengisahkan ulang di dalam kitab Tawarik, baik yang pertama maupun yang kedua, bahkan hari ini di pasal 13 sampai 15, apa yang maksud Tuhan dengan mengisahkan ulang kisah Raja Abia, kisah Raja Asa di hadapan bangsa Yahudi yang baru pulang dari pembuangan? Apa maksudnya Tuhan? Bukankah bangsa itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja? Bukankah orang-orang itu dalam keadaan kerohanian yang merosot, yang semangatnya lemah, yang hubungannya sebagai umat perjanjian itu hancur bersamaan dengan hancurnya bait Allah yang dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar? Bukankah keadaannya seperti itu? Apa maksudnya Tuhan memberikan wahyu dengan mengisahkan ulang apa yang sudah dicatat di dalam kitab Raja-Raja? Apa maksudnya? Saudara-saudara, kisah kesuksesan Raja Abia, kisah kesuksesan Raja Asa yang sudah diceritakan di kitab Raja-Raja itu bukan cuma sekedar diceritakan ulang. Bukan saudara, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Salah satunya adalah apa yang dibangun sejak awal, apa yang dikerjakan sejak semula, itu berhubungan langsung dengan proses dan kisah penebusan yang sedang Allah kerjakan. Bait Allah memang hancur, tembok Yerusalem memang hancur, tetapi penebusan Allah tidak hancur. Bersamaan dengan hancurnya Yerusalem dan bait Allah tidak ikut hancur dan terus akan berlangsung. Karena itu dikisahkan ulanglah kisah Raja Abia dan kisah Raja Asa yang hebat. Ini maksudnya Tuhan. Saudara, saya ingin memberitahu kepada saudara dan mengajarkan kepada saudara tentang cara kerja iman. Ini rahasianya saudara. Apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara temui, apapun yang saudara alami, apapun itu, sebenarnya Tuhan sudah menjawabnya lewat firman Tuhan. Sebenarnya jawabannya ada di dalam Alkitab. Itu rahasia iman yang Tuhan berikan. Hanya seringkali kita tidak menemukan bagian mana yang merupakan jawaban Tuhan atas persoalan kita. Karena kita baru mencarinya ketika dalam masalah. Lah ini persoalan kita. Benar ya saudara? Baru cari Tuhan ketika ada masalah. Baru cari firman Tuhan ketika kita sudah kepepet. Makanya kita tidak segera menemukan. Ayo kita ubah pola kita. Cari Tuhan bukan karena ada masalah. Cari Tuhan dalam segala keadaan. Harusnya iman itu begitu.
Atau saudara, kita punya kebiasaan yang kadang kala tanpa kita sadari itu menjerumus kepada hal-hal yang mistis. Misalnya kita punya masalah, kita punya persoalan, maunya didoakan beres, maunya dijamah, disentuh beres. Yang penting sudah didoakan beres. Maunya kita kan seperti itu. Tetapi apakah maunya kita itu sama seperti maunya Tuhan? Nah, ini yang jarang kita cari. Ini yang hampir-hampir kita lupakan. Mari saudara kita kembali, iman dan cara kerjanya tidak hanya hal-hal yang seperti itu. Doa memang perlu. Tetapi ketika kita mau berdoa, kita harus ngerti apa maunya Tuhan. Karena itu sekarang saudara, sepanjang kita bersaat teduh melalui kitab Tawarik, baik yang pertama maupun yang kedua, Tuhan itu mau tunjukkan caranya. Mau tunjukkan caranya bagaimana menjawab dan menolong umatnya ketika menghadapi persoalan. Ini yang kita mau cari, ini yang mau kita selidiki. Bagaimana caranya Tuhan menolong? Dengan mengisahkan kembali, menceritakan kembali apa yang sudah pernah Tuhan lakukan di masa lalu, bahkan yang dicatat di dalam Alkitab. Iman itu berkesinambungan. Iman itu nyambung dengan apa yang Tuhan kerjakan di masa lampau, nyambung dengan hari ini, dan nyambung dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Iman itu begitu saudara. Iman itu tidak terputus-putus. Iman itu tidak hanya hari ini saja. Tidak. Nyambung dengan apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu, hari ini, dan nyambung juga di masa yang akan datang. Saudara, kembali pada pertanyaan di atas. Apa maksudnya Allah dengan menceritakan ulang kisah sukses Raja Abia, kisah sukses Raja Asa kepada orang-orang Yahudi yang baru pulang dari pembuangan, yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, yang dalam keadaan merosot, yang dalam keadaan kerohanian yang sangat parah? Apa maksudnya Tuhan? Sebenarnya Tuhan mau menjawab begini. Memang benar, bait Allah telah dihancurkan, tembok-tembok Yerusalem tinggal puing-puing. Itu benar, realita dan dicatat di dalam sejarah. Tetapi dengan kehancuran bait Allah, dengan kehancuran tembok-tembok Yerusalem, tidak bisa menghalangi rencana penebusan Allah yang Tuhan Allah kerjakan melalui Daud dan keturunannya. Ini yang harus dipegang kuat. Apa yang ada di dunia ini bisa hancur, tetapi rencana Allah akan terus berkelanjutan. Rencana penebusan Allah melalui Daud dan keturunannya akan terus lanjut. Rahasianya di sini. Jadi artinya jangan menyerah. Jangan putus asa. Ayo bangkit dan kerjakan apa yang Tuhan firmankan. Itu maunya Tuhan saudara. Keadaan kita boleh lesu, keadaan kita boleh tidak baik-baik saja, tapi mari kita arahkan iman kita pada rencana Allah yang tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Saudara-saudara, tentunya kita bertanya, bagaimana cara Allah menunjukkan kepada umatnya bahwa rencana penebusan melalui Daud dan keturunannya itu akan terus lanjut? Bagaimana caranya? Dan ini ngomong kepada orang yang putus asa, yang semangatnya lemah, yang kemauan kerohaniannya sudah merosot tajam. Gimana caranya? Saudara, mari kita selidiki. Tuhan itu menjawab dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu, khususnya bagian ini melalui Raja Abia dan Raja Asa. Karena itu dalam kitab Tawarik sepertinya diceritakan ulang, dan memang diceritakan ulang. Tapi tujuannya adalah untuk menjawab persoalan bangsa yang sedang mengalami tidak baik-baik saja. Yang pertama saudara, mari kita lihat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Yaitu pertama peperangan Raja Abia. Raja Abia ini Raja Yerusalem dengan Raja Israel Utara, Raja Utara, yaitu Raja Yerobeam. Garis keturunan Daud yaitu Raja Abia ini tadi. Saudara perlu tahu ketika mereka akan berperang,
kekuatannya tidak seimbang. Kekuatan pasukan Raja Israel Utara itu lebih besar, 800.000 pasukan. Sementara yang dari garis keturunan Daud, yaitu Raja Abia, cuma 400.000, setengahnya. Tidak seimbang, saudara. Secara matematika, Raja Abia ini pasti kalah. Namanya pasukan zaman itu langsung berhadapan. 800.000 dengan 400.000. Ahli perang manapun akan mengatakan ya menang yang paling banyak. Sementara kalau kita tahu yang dari garis keturunan Daud ini yang paling sedikit, yang 400.000 dari Raja Abia. Pertanyaannya, apakah kalah yang dari garis keturunan Daud ini? Jawabannya tidak, saudara. Jumlah yang kecil tidak selalu kalah, dan jumlah yang besar tidak selalu menang. Rahasianya di mana? Rahasianya ada pada rencana Allah. Saya bacakan di ayat yang ke-5a pasal 13. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Jadi sekalipun komposisinya tidak seimbang, Raja Abia ini sedikit pasukan cuma 400.000 melawan Raja Yerobeam yang 800.000. Tetapi karena rencana Allah yang akan berkelanjutan, yang sedikit ini Tuhan menangkan. Karena ada rencana Allah di situ. Tuhan membuat Raja Abia menang terhadap Raja Yerobeam. Walaupun jumlah pasukannya kecil. Karena apa? Karena rencana Tuhan tentang rencana penebusan. Jadi bukan karena hebatnya Raja Abia. Bukan. Allah mau meneruskan rencana penebusan melalui garis keturunan Daud. Saudara-saudara, dengan menunjukkan kembali apa yang sudah pernah Tuhan kerjakan di masa lampau, khususnya dalam hal ini Raja Abia, maka Tuhan itu mau ngasih tahu, hei kamu yang lemah semangat, hei kamu yang sedang tidak baik-baik saja, yang sedang dalam keadaan merosot kerohaniannya, Allah lo terus akan melanjutkan rencana penebusannya. Ayo bangkit, karena Allah, bukan karena yang lain. Memang keadaan tidak baik-baik saja, keadaan sepertinya tidak menjanjikan, tapi Allah tidak bisa dihentikan dengan keadaan itu. Ayo kembali semangat. Hal ini juga sama kepada kita, saudara, yang dalam kondisi tidak baik-baik saja, yang mungkin kita merasa, aduh saya kok begini ya, dalam keadaan yang sepertinya saya itu tidak punya hasrat. Jangan dilihat hanya diri kita, lihatlah, pandanglah rencana Allah yang tidak bisa berhenti, yang Tuhan mau pakai kita. Ayo bangkit, ayo semangat. Lalu yang kedua, saudara, lewat keturunan Raja Abia, yaitu Raja Asa. Nah ini garis keturunannya Daud ya, saudara. Apa yang Tuhan mau dengan menceritakan ulang kisah ini, kisah kesuksesan Raja Asa ini kepada bangsa yang baru pulang dari pembuangan, yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, yang kerohaniannya merosot, yang semangatnya sudah hancur lebur, dan ya bisa dikatakan memang kondisinya kondisi yang bukan sesuatu yang ideal. Apa yang Tuhan mau katakan? Apa yang mau Tuhan firmankan? Tuhan mau bilang gini, coba lihat keadaan Raja Asa zaman dulu itu. Kekacauan yang timbul luar biasa, bahkan lebih parah dengan apa yang dialami oleh bangsa Yehuda yang pulang dari pembuangan. Dikatakan begini, saudara, saking kacaunya keadaan zaman itu. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Ini zaman Raja Asa. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ayat 5 dan 6 pasal 15. Kacau keadaannya zaman itu, nyaris sama dengan keadaan yang dialami oleh bangsa Yehuda yang baru pulang dari pembuangan. Apa
Apa kata Tuhan kepada mereka? Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Itu firman Tuhan yang disambut gembira oleh Raja Asa dengan cara melakukan pembaharuan, bahkan memperbarui ibadah mereka, korban persembahan mereka, korban bakaran mereka, dan melakukan pembaharuan perjanjian, bersumpah setia hanya kepada Tuhan. Dan pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Asa ini bahkan memecat neneknya. Wah, ini hebat sekali, saudara. Neneknya bernama Maaka dipecat dari pangkat ibu suri. Kenapa? Karena neneknya ini biang keladi, membuat patung Asyera yang dibenci Tuhan. Ketika Tuhan bilang, tapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Disambut gembira, maunya Tuhan, bangsa Yehuda yang pulang dari pembuangan, yang tidak baik-baik saja, yang dalam keadaan terpuruk, ayo sambutan gitu loh. Sambutan dengan semangat yang sama, sambutan dengan pembaharuan. Karena itulah mengapa Tuhan membuka kembali kisah Raja Asa ini, supaya bangsa Yehuda itu kuat hati dan jangan lemah semangatnya. Karena Allah terus bekerja dan melanjutkan rencana penebusannya. Maunya Tuhan itu begitu. Sama seperti yang Tuhan kerjakan hari ini kepada kita. Kisah ini dikisahkan ulang supaya yang kita yang sedang tidak baik-baik saja, ayo kuatkan hati, jangan lemah semangat. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Lah kalau kita berhenti, maka kita memahami Tuhan juga berhenti, itu salah. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dan Dia melanjutkan rencana penebusannya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, iman itu berkesinambungan, nyambung dengan masa lampau, nyambung sampai hari ini dan seterusnya. Iman itu begitu, bukan hanya terputus-putus hanya hari ini. Oh, kalau aku imannya begini, imanmu begitu, salah. Nyambung, saudara, dengan masa lalu, hari ini dan seterusnya. Dan Allah menjawab itu dengan firman. Bahkan firman yang sudah disampaikan di masa lalu, itu loh cara Tuhan menjawab persoalan kita. Tuhan menjawab dengan apa yang sudah dikerjakannya dari masa lalu, sekarang dan seterusnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ayo kuatkan hati, ayo semangat. Jangan terus-menerus ikuti hati kita yang tidak baik-baik saja. Kalau kita mau diproses Tuhan, maka keadaan yang tidak baik-baik saja pun sebenarnya akan dipulihkan. Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus meneguhkan kami dengan firman-Mu, sebab Engkau menunjukkan cara-Mu menolong dan memulihkan kami dengan firman-Mu. Buatlah kami teguh pada firman-Mu dan jelas dalam mempraktekannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.